Untuk mengubah objek primitif menjadi suatu objek 2 dimensi, lalu menjadi objek 3 dimensi, dapat menggunakan software grafis. Salah satunya adalah Visual Studio dengan menggunakan library Glued. Nah, jadi caranya untuk bisa mengubah objek primitif menjadi suatu objek 2 dimensi, kemudian menjadi objek 3 dimensi, sebenarnya caranya cukup mudah. Nah, tanpa perlu berbasa-basi lagi, saya Natasha Octavia dengan NIM 2118034 dan juga teman saya Rafid Arthur Prasetya dengan NIM 2118027 akan mendemonstrasikan serta menjelaskan bagaimana caranya untuk mengubah objek primitif menjadi suatu objek 2 dimensi lalu menjadi objek 3 dimensi. Baiklah, pertama-tama untuk memulainya kelompok kami telah menyiapkan sebuah GUI. Berikut ini adalah desain GUI-nya yang telah kelompok kami buat seperti ini. Nah, kemudian bisa langsung di-run saja. Nah, untuk tampilan GUI-nya kelompok kami seperti ini. Di sini ada files yang isinya adalah untuk exit, ini untuk keluar dari GUI-nya. Lalu di sini ada objek GUI yang untuk mengubah dari objek primitif ke objek 2 dimensi, lalu ke objek 3 dimensi. Pertama-tama saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai pengubahan dari objek primitif ke objek 2 dimensi. Nah, jadi pertama saya akan klik di sini, kemudian klik objek primitif. Nah, jika sudah diklik maka akan keluar tampilan seperti berikut ini. Ini merupakan pengubahan dari objek primitif nantinya yang akan berubah ke objek 2 dimensi. Nah, bisa dilihat di sini ada suatu persegi, lalu di bawahnya ada suatu persegitiga. Nah, untuk source code-nya sendiri, nah berikut untuk source code untuk objek primitifnya. Jadi di sini menggunakan main CPP saja untuk kelompok kami. Di sini ada diagram Cartesiusnya. Ini untuk sebagai diagram Cartesius untuk objek primitifnya nanti. Nah, kemudian ini cube vertex. Cube vertex ini untuk tadi yang persegi itu, tapi yang tidak ada warna latarnya. Nah, ini untuk cube vertex ini untuk GL color 3F, ini untuk mengatur warna dari persegi tadi. Kemudian ini ada GL vertex 2F, ini untuk mengatur titik-titik koordinat supaya bisa membentuk bentuk persegi tadi. Lalu ini untuk cube 2 dimension. Nah, jadi ini untuk tadi bagian persegi yang sudah memiliki latar ini. Jadi ini untuk warnanya, kemudian ini untuk titik-titik koordinatnya. Pada cube 2 dimension ini menggunakan GL quads. Jadi saat dia titik-titik koordinatnya sudah ditentukan, maka dia akan membentuk suatu persegi yang tertutup dan kemudian ada warna latarnya. Lalu selanjutnya untuk triangle vertex. Nah, jadi di sini menggunakan GL line loop. Jadi GL line loop ini untuk membuat suatu garis yang berulang, tidak putus dan dapat disambungkan dari titik awal terus ke titik kedua, titik ketiga, titik keempat dan seterusnya, lalu ke titik terakhirnya lagi. Nah, kemudian ini GL color 3F ini untuk mengatur warna pada segitiganya. Kemudian GL vertex 2F ini untuk mengatur titik-titik koordinat agar dapat membentuk suatu bentuk segitiga. Selanjutnya ini adalah triangle 2 dimension. Jadi pada triangle 2 dimension ini untuk membuat bentuk 2 dimensi dari segitiga. Jadi menggunakan GL polygon ini supaya dia bisa membentuk suatu bangun datar yang diinginkan dan dapat memberikan warna latar di belakangnya. Nah, kemudian ini untuk warnanya diatur menggunakan GL color 3F. Lalu untuk GL vertex 2F ini untuk koordinat-koordinat dari segitiga yang akan dibuat.
Nah, kemudian jika sudah diatur sedemikian rupa untuk persegi dan juga segitiganya, maka masuk ke integer main. Integer main ini adalah program utama untuk pemanggilan dari segitiga dan persegi yang telah dibuat sebelumnya. Nah, jadi di sini ada glut init Windows position, itu untuk mengatur posisi dari screen-nya, untuk mengatur lebar dan juga tinggi dari screen. Kemudian di bawahnya ada glut init Windows size, ini untuk mengatur ukuran dari screen-nya, screen Windows-nya, yaitu 500 x 500. Kemudian di bawahnya terdapat glut create window, objek primitif, ini untuk memberikan nama dari window yang telah dibuat dengan nama objek primitif. Lalu glut display func ini untuk menampilkan hasil objek primitifnya. Lalu glut keyboard main func ini untuk jika kita mengklik suatu tombol pada keyboard, dia akan berfungsi. Nah, seperti itu untuk objek primitifnya. Nah, kemudian selanjutnya itu, nah, setelah melewati objek primitif, selanjutnya akan ke objek 2 dimensi. Caranya sama seperti tadi, yaitu dengan menekan tombol objek GUI, lalu pilih yang objek 2 dimension. Maka tampilannya akan seperti ini. Kelompok kami sendiri menggunakan suatu objek semacam figura untuk objek 2 dimensinya. Bisa dilihat tadi ada gabungan dari persegi dan juga dari segitiga, sehingga menggabungkan objek semacam figura seperti ini. Nah, untuk source code-nya sendiri, kurang lebih sama seperti objek primitif tadi, hanya menggunakan main CPP. Namun terdapat beberapa perbedaan. Pertama, di sini menggunakan cube vertex. Nah, pada cube vertex ini untuk membuat model perseginya tadi, lalu dengan menggunakan GL line loop. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan, GL line loop itu untuk membuat garis-garis dari titik pertama, lalu kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya sampai kembali lagi ke titik pertama tanpa adanya putus. Jadi dia menyambung terus dari awal sampai terakhir, lalu kembali ke awal lagi. Nah, kemudian untuk GL color 3F ini, dia untuk mengatur warna dari persegi tersebut. Kemudian GL vertex 2F ini untuk mengatur titik-titik koordinat agar dapat membentuk bentuk persegi tadi. Selanjutnya adalah cube 2 dimension dengan menggunakan GL quads. Nah, GL quads ini untuk membentuk suatu persegi 2 dimensi yang memiliki warna latar di belakangnya. Kemudian untuk GL color 3F, dia untuk mengatur warna dari persegi tersebut. Kemudian GL vertex 2F, dia untuk mengatur titik-titik koordinatnya. Selanjutnya adalah triangle vertex, menggunakan GL line loop juga. Lalu untuk GL color 3F itu untuk mengatur warna. Lalu GL vertex 2 untuk mengatur titik-titik koordinat supaya dapat mengatur bentuk segitiganya. Kemudian selanjutnya ada triangle 2 dimension, menggunakan GL polygon. Lalu GL color 3F untuk mengatur warnanya. Lalu GL vertex 2F untuk mengatur titik-titik koordinatnya. Karena tadi di gambar tersebut terdapat 2 segitiga, maka kelompok kami menggunakan 2 triangle vertex. Ini yang pertama, lalu ini yang kedua. Penjelasannya kurang lebih sama seperti yang pertama, hanya perbedaan titik-titik koordinatnya saja. Sama halnya dengan triangle 2 dimension yang kedua ini. Nah, selanjutnya, jika sudah diatur sedemikian rupa bentuk persegi dan segitiganya, maka selanjutnya adalah di display, menggunakan void display.
Jadi pertama-tama ada GL Clear. Jadi GL Clear ini untuk membersihkan warna-warna yang ada di screen nanti. Lalu ada Glue Ortho 2DX Min X Max Y Min dan Y Max itu untuk mengatur ketinggian dan lebar maksimal minimal dari screen tersebut. Lalu dilakukan pemanggilan untuk cube 2 dimension, pemanggilan untuk cube vertex, pemanggilan untuk triangle 2 dimension, pemanggilan untuk triangle vertex, pemanggilan untuk triangle 2 dimension yang kedua, pemanggilan triangle vertex yang kedua, lalu pemanggilan triangle fan 2 dimension, dan pemanggilan triangle fan vertex. Nah, jika sudah dilakukan pemanggilan tersebut, maka akan masuk ke program utamanya, yaitu integer main, yang penjelasannya kurang lebih sama seperti tadi objek primitif. Glued init Windows position itu untuk mengatur posisi dari screen Windows yang akan menampilkan hasil objeknya. Kemudian glued init Windows size itu untuk mengatur ukuran dari Windows size-nya. Glued create window itu untuk memberikan nama objek 2 dimension kepada window yang akan ditampilkan. Lalu glued display func display untuk menampilkan hasil screen. GL clear color untuk membersihkan warna. Lalu glued keyboard func my keyboard untuk memastikan fungsi-fungsi tombol keyboard saat ditekan akan berguna. Nah, sekian untuk penjelasan dari saya mengenai proses objek primitif ke objek 2 dimensi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Rafid. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yaitu Natasha. Sini saya akan menjelaskan tentang objek 3D yang sudah saya dapatkan dari objek yang sudah dijelaskan 2D objeknya sama Natasha, yaitu berupa kayak figura gitu. Di sini saya membuat objek 3D yang bisa otomatis berputar. Lalu di sini ada sebuah balok sebagai figuranya. Lalu di sini ada objeknya yaitu segitiga atau bisa kita gambarkan sebagai gunung. Lalu di sini ada sphere atau lingkaran yaitu berupa objek kalau di dunia nyata itu adalah bulan. Nah, untuk codingannya itu di sini kita pakai library glued.a atau header. Di sini kita inisialisasikan sebuah variabel zpos untuk mengatur pandangan kita sejauh apa. Nah, ini kita atur dengan nilai awal negatif 3. Di sini terus kita deklarasikan variabel rot y untuk mengatur rotasi sumbu y. Di sini juga ada rotasi. Ini untuk rotasi sumbu x. Di sini ada function resize. Ini digunakan untuk membuat ukuran dari viewport yang kita gunakan pada tampilan ini. Nah, itu untuk ukurannya kita pakai perspektif 45. Lalu ukuran width-nya dipanggil otomatis sesuai ukuran layar laptop, lalu dibagi height, lalu value 1 dan 300. Kemudian di sini ada function myTimeout. Di sini digunakan untuk otomatis rotasi. Otomatis rotasi kita menggunakan myTimeout. Jadi rotasinya untuk ke sumbu x-nya dia selalu di +1. Lalu di redisplay agar dia berputar terus atau mendisplaykan kembali atau menampilkan kembali. Lalu panggil timer functionnya. Ini untuk mengatur kecepatannya dan panggil functionnya kembali. Lalu di sini saya punya fungsi keyboard. Jadi untuk kita di sini punya function keyboard lebih kecil itu untuk
mengecilkan ukuran atau sudut pandangnya, dikecilkan. Untuk lebih besar kita bisa lebih besarkan sudut pandangnya. Nah, untuk Y-nya itu kita gunakan untuk merotasikan terhadap sumbu Y objeknya. Jadi dia berputar searah sumbu Y. Untuk Z itu saya gunakan untuk mengembalikan tampilan awalnya. Kemudian di sini ada My Display. Ini yang My Display ini yang digunakan untuk menampilkan objeknya. Di sini ada objek red face, front face. Red ini maksudnya balok yang bagian merah atau yang depan ini. Kemudian yang green ini belakangnya. Kemudian yang blue ini bagian top atau atasnya. Lalu untuk yellow bagian bawahnya. Untuk cyan itu bagian right. Dan magenta adalah bagian kiri. Kemudian di sini ada triangles. Itu kita gunakan untuk membuat sebuah gunung ya kalau di sini ya. Itu untuk sisi depannya ini dia cyan warnanya. Lalu sisi belakangnya ini tidak kelihatan. Lalu di sini saya bikin quartz ini kita gunakan untuk tutup kanan sini, tutup kiri, dan yang ini adalah kirinya adalah buat tutup yang kanan. Lalu yang ini untuk tutup bawah saya warnakan merah di sini. Lalu di sini juga ada sini juga kita ada satu gunung lagi. Tapi bedanya kita menggunakan quartz karena di sini gunungnya saya buat ada 4 sudut, 1, 2, 3, dan 4 di situ. Nah, makanya kita pakai quartz. Itu untuk sisi depannya adalah kuning di sini. Ini adalah sisi belakangnya. Untuk ini sisi kiri. Sisi kiri dan sisi kanan. Terus ini untuk sisi bawah kanan dan ini sisi bawah kiri. Kemudian lingkaran 3D ini saya menggunakan sphere. Terus saya translatekan atau saya ubah letaknya itu berdasarkan translate ini. Saya taruh dia di koordinat 0,2 negatif 0,2, sumbu Y 0,3 dan sumbu Z nya 0,15. Lalu ini ada inisiasi, ada fungsi inisiasi untuk mengaktifkan grafis. Lalu background colornya saya menggunakan background color hitam, makanya di sini value-nya 0 semua. Lalu ada fungsi main di sini. Di fungsi main itu kita tinggal panggil window size-nya berapa, posisinya berapa, terus judulnya apa. Terus kita panggil fungsi keyboardnya biar keyboardnya bisa dijalankan. Terus fungsi group timer function biar dia memanggil fungsi my timeout yang di atas tadi. Terus reshape untuk resize ukuran dari viewport tersebut. Dan inisiasi untuk backgroundnya. Lalu main loop digunakan untuk mengulang agar objek yang dirender itu selalu terrender terus. Kemudian return null. Baik, saya kira cukup untuk demo Tubes GraphCon kali ini. Saya Rafid Arthur Postia dan Natasha
Octavia mengucapkan terima kasih telah menonton video demo kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.